Halo sobat pajak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Danang di channel Dokter Pajak. Baik, kali ini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman sobat pajak sekalian tentang apa perbedaan antara SP2DK dengan pemeriksaan, atau apa sih produk dari SP2DK dan produk dari pemeriksaan atau SP2. Mungkin video ini sebelumnya sudah pernah saya bahas sekilas, saya akan lebih mempertajam lagi, memberikan pemahaman yang lebih mendalam sehingga teman-teman sobat pajak sekalian mempunyai pemahaman yang lebih utuh sehingga tidak salah menafsirkan. Baik, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa untuk subscribe, kemudian komen, dan share kepada teman-temannya. Dan untuk teman-teman yang nantinya ingin membahas tentang materi seputar tentang perpajakan, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan coba bawakan materinya, kita bahas bersama. Baik, belakangan ini perlu kita ketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini masing-masing kantor pelayanan pajak atau KPP lebih intens dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajaknya melalui program yang namanya SP2DK atau permintaan penjelasan tentang data dan atau keterangan. Apa itu SP2DK? SP2DK adalah surat dari kantor pajak yang isinya mengkonfirmasi tentang hasil rekonsiliasi data laporan keuangan yang kita submit ke kantor pajak. Jadi SP2DK itu isinya tidak jauh dari konfirmasi atas data yang kita submit. Contoh misalnya, kalau kita perusahaan ekspor dan juga lokal, misalnya kita laporkan adanya penjualan ekspor 10M, penjualan lokal 2M misalnya. Mereka akan cross-check atau rekonsiliasi berdasarkan SPT PPN yang kita lapor selama tahun berjalan. Misalnya SPT tahun 2020 gitu ya. Kita melaporkan omset ekspor kita 10 miliar, kemudian omset penjualan lokal kita misalnya 2 miliar. Jadi total omset kita selama tahun 2020 adalah 12 miliar. Maka mereka akan tracing atau reconcile dengan data PPN yang kita lapor selama tahun 2020. Jadi harus matching. Ekspor yang kita laporkan dalam SPT itu harus 10 miliar. Dan faktur pajak yang kita terbitkan atas penjualan lokal itu totalnya harus 2 miliar, sehingga matching. Ketika data ini tidak matching, tidak nyambung, maka mereka akan minta konfirmasi melalui surat SP2DK itu tadi. Ini dari sisi penjualan. Kemudian biasanya ke bawah lagi HPP atau harga pokok penjualan. Biasanya harga pokok penjualan itu mereka menghitungnya adalah HPP atau pembeliannya berapa, kemudian di-compare dengan DPP PPN masukan. Misalnya kita pembelian di tahun 2020 pada SPT laporan keuangan SPT tahun 2020 adalah 9 miliar misalnya pembeliannya. Nah, itu mereka akan compare dengan data PPN masukan. Jadi kalau PPN masukan DPP-nya nggak sampai 9 miliar, misalnya hanya 6 miliar atau 5 miliar, mereka akan konfirmasi selisihnya adalah 4-5 miliar ini apa, kan gitu. Nah, di situ kita harus bisa jelaskan. Misalnya selisihnya adalah
bahwa pembelian tersebut adalah pembelian barang ataupun material yang lawan transaksinya adalah non-PKP, sehingga mereka tidak menerbitkan faktur pajak. Dan itu pun kita harus siapkan dokumen pendukungnya seperti rekapan transaksinya, bahkan kalau diminta mungkin sampling dari dokumen pendukungnya, itu kita mesti siapkan data-data seperti itu. Kemudian ke bawah lagi ada rekonsiliasi biaya gaji misalnya. Biaya gaji pada SPT tahunan itu harus sama dengan biaya gaji pada SPT PPh 21 tahun berjalan. Nah, beberapa akun inilah yang oleh KPP itu direkonsiliasi, yang seharusnya data ini harus matching. Ketika tidak matching, ketika ada perbedaan, maka mereka menerbitkan namanya surat SP2DK atau permintaan penjelasan tentang data yang kita submit. Nah, SP2DK ini adalah mengkonfirmasi adanya potensi pajak yang kurang bayar dari hasil rekonsiliasi ini. Nah, pada SP2DK ini closingnya adalah pembetulan SPT. Artinya begitu kita diterbitkan SP2DK, kemudian kita discuss dengan AR misalnya bahwa oh ini datanya harusnya benar ini Bu, yang ini. Kemudian oh ini harusnya objek pajak nih, tapi kita memang belum setorkan, oke kita setorkan ya. Nah, akhirnya dari SP2DK yang potensi pajaknya misalnya tadinya 1M misalnya, terus endingnya kemudian setelah diklarifikasi pajak kurang bayarnya adalah misalnya hanya 100 juta, itu dari PPh 23 dan lain-lain misalnya gitu. Nah, itu sifatnya adalah pembetulan SPT, jadi kita bayarkan pajaknya senilai katakanlah 100 juta yang sudah kita sepakati misalnya dengan AR. Jadi produknya adalah pembetulan SPT, sehingga tidak ada produk hukum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini kantor pajak tempat kita terdaftar, sehingga kekuatan hukum dari SPT kita itu belum closing. Berbeda dengan pemeriksaan. Kalau pemeriksaan adalah mereka akan turun ke lapangan berdasarkan surat perintah pemeriksaan atau SP2. Nah, kalau pemeriksaan mereka kurang lebihnya hampir sama. Yang akan mereka cek adalah pendapatan, apakah sudah dilaporkan semua, biaya, apakah valid semuanya, ada dokumen pendukung, kemudian apakah semua biaya-biaya yang menjadi objek pajak sudah dibayarkan pajaknya. Itu orang KPP bagian pemeriksaannya atau fungsional pemeriksaannya inilah yang akan melakukan cross-check, kemudian mereka rekonsiliasi, kemudian mereka masukkan dalam kertas kerja mereka. Nah, kemudian setelah itu mereka akan simpulkan, namanya sebelum di closing namanya SPHP, surat pemberitahuan untuk hadir itu. Jadi merekonsiliasi hasil surat pemeriksaan untuk hadir. Pembahasan itu membahas tentang apa potensi pajak yang ditemukan oleh pemeriksa untuk dikonfirmasi oleh wajib pajak. Nah, ending dari produk pemeriksaan ini adalah SKP, surat ketetapan pajak. Jadi bisa SKP KB, SKP nihil, SKP KP, dan lain sebagainya. Yang pasti produknya adalah surat ketetapan pajak. Artinya, ketika kita dilakukan pemeriksaan, maka produk hukumnya jelas. SPT yang diperiksa tahun tersebut akan close statusnya ketika kita sudah sama-sama sepakat. Jadi SKP-nya misalnya kurang bayar surat ketetapan pajak, kita kurang bayar misalnya kurang bayar kita wajib pajak misalnya berdasarkan hasil pemeriksaan ada 100 juta. Ya udah kita bayar 100 juta, kemudian kita setuju, ya udah keluar SKP dan close. Status SPT kita sudah close, tidak bisa diapa-apain lagi kecuali ada novum atau mungkin di kemudian hari ditemukan adanya
keterikatan kita dengan adanya indikasi masalah perpajakan yang mengakibatkan kita terlibat dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan perusahaan lain. Artinya secara perpajakan, produk hukum dari pemeriksaan itu sudah jelas, yaitu SKP, Surat Ketetapan Pajak, sehingga SPT kita sudah close. Berbeda dengan produk dari SP2DK, itu adalah pembetulan. Sehingga ketika kita close SP2DK itu, jangan salah, kita tetap ada potensi untuk dilakukan pemeriksaan, atau bahkan disurati SP2DK yang kedua. Bahkan itu memungkinkan, apalagi ketika misalnya kita sampai pindah KPP atau ganti AR-nya atau ganti kepala seksinya, tidak menutup kemungkinan kita akan terkonfirmasi kembali. Maka dari itu, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa produk daripada SP2DK dengan pemeriksaan ini beda. Jangan sampai kemudian ketika kita sudah clear, sepakat dengan AR, ketika kita dikonfirmasi SP2DK, kita bayar pajaknya, kemudian kita sepakat udah selesai di tahun yang berjalan itu dengan AR, bukan berarti SPT kita itu sudah tidak bisa diapa-apain, tidak, tapi tetap ada potensi SPT yang kita selesaikan SP2DK-nya itu akan muncul konfirmasi kembali ataupun bahkan pemeriksaan di kemudian hari. Sehingga itulah perbedaannya. Sementara kalau pemeriksaan, begitu kita diperiksa, selesai, produk hukumnya jelas SKP, Surat Ketetapan Pajak, yang mana setelah selesai SKP itu, SPT kita sudah close dan tidak bisa diapa-apain lagi oleh KPP, kecuali ditemukan novum tadi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan bagi teman-teman sobat pajak sekalian. Mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam memahami perbedaan antara SP2DK dengan SP2 atau pemeriksaan, sehingga bisa tidak salah dalam menafsirkan closing pajaknya atas SPT-nya. Barangkali itu, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.